Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek untuk tugas 2 struktur data yang dimana akan mempraktikkan dan menjelaskan kinerja algoritma pada merge sort dan juga counting sort. Pada soal pertama ini mungkin saya akan menjelaskan tentang merge sort, yang dimana pertama-tama saya akan menjelaskan kodenya dulu, lalu cara kerjanya dan juga analisa performa dari kode yang saya buat. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu fungsi dari codingan yang sudah saya buat. Di sini pertama fungsi merge. Di sini tugasnya untuk menggabungkan dua array yang sudah terurut menjadi satu array yang terurut secara descending. Nah, untuk integer result di sini variabel pertama yang saya buat gunanya adalah untuk membuat array baru yang dimana dapat menampung hasil penggabungan. Lalu selanjutnya saya membuat array integer i, j, dan k yang dimana gunanya adalah menjadikan sebagai indeks untuk uh, indeks pertama, yaitu yang i untuk menjadikan indeks array kiri, j untuk array kanan, dan k untuk hasilnya nanti. Nah, setelah itu saya membuat looping, dan pada saat membaca looping ini selama keduanya masih mempunyai data, maka data tersebut akan dibandingkan. Nah, karena eh, kita ingin mendapatkan data yang secara descending, maka kita masukkan nilai yang lebih besar agar dapat dimasukkan terlebih dahulu. Lalu jika sudah sampai result pada K++ ini, jadi kalau yang kanan lebih besar, maka masukkan yang kanan, jika yang kiri, maka masukkan yang kiri. Nah, kedua while tersebut digunakan untuk mengisi sisa elemen jika salah satu array sudah habis terlebih dahulu. Nah, terakhir untuk result digunakan untuk mengembalikan array dari hasil penggabungan. Nah, selanjutnya untuk bagian merge sort di sini ada jika fungsi merge sort ini merupakan inti dari rekursi sebelum data diurutkan. Nah, kalau di sini if ini untuk membaca jika elemen tinggal satu, langsung kembalikan karena sudah otomatis terurut. Nah, terus juga di sini ada integer mid, array length bagi dua. Ini adalah untuk menentukan titik pembagian array. Dan untuk loop for berikutnya ini ada dua ya. Di sini pertama eh, digunakan untuk mengcopy bagian kiri lalu mengcopy bagian kanan. Tujuannya untuk membuat dua array terpisah secara rekursi. Nah, lalu untuk left merge sort dan right merge sort di sini untuk memanggil arah yang kiri serta memanggil juga arah yang kanan. Lalu setelah dua-duanya terurut, gabungkan dengan fungsi merge tadi. Nah, untuk bagian print hanya untuk menampilkan array satu persatu. Lalu untuk yang fungsi public ini saya membuat array yang berisi 8 elemen untuk variabel A dengan tipe data integer. Ada angka 45, 12, 77, 33, 60, 5, 90, dan 28. Nah, array-array yang sudah dibuat di fungsi-fungsi yang tadi ditampilkan sebelum disorting, lalu diproses dengan merge sort, dan ditampilkan lagi hasil sorting descendingnya. Berikut untuk hasilnya, yang dimana array sebelum disorting adalah angka yang saya masukkan tadi. Lalu setelah disorting dari besar terkecil, angka tersebut sudah berurutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja merge sort dengan konsep divide and conquer. Nah, pertama array itu
dibagi dua, tiap bagian dibagi-bagi lagi terus sampai hanya tersisa elemen tunggal. Nah, setelah itu elemen-elemen kecil digabungkan kembali secara dua angka melalui proses merge, dan pada tahap merge ini elemen dibandingkan satu persatu sehingga hasil gabungannya selalu dalam keadaan terurut descending dari besar ke kecil. Nah, jadi alur lengkapnya adalah dibagi dua sampai ukuran satu, lalu ukuran tiap bagian kecil diurutkan secara rekursif, lalu gabungkan kembali dengan fungsi merge. Nah, untuk analisa kinerja merge sort ini selalu big O, N, log N, baik pada kasus terbaik, rata-rata maupun terburuk. Kenapa? Karena ada dua bagian kinerja utama, yaitu proses pembagian array terjadi pada log N sebanyak log N kali. Pada setiap level, proses merge juga memproses semua elemen sebanyak jumlah angka itu sendiri. Jadi totalnya N kali log dalam kurung N. Inilah kenapa merge sort sangat konsisten dalam performanya. Lalu juga merge sort itu sangat butuh memori tambahan untuk menampung array sementara. Karena itu space complexity pada merge sort ini adalah O dikali N. Nah, karena ini dianggap salah satu kekurangan dibanding algoritma lain seperti quicksort. Mungkin dari kelebihan sendiri, merge itu lumayan stabil, konsistennya cepat, dan cocok untuk data besar. Tapi kekurangannya adalah membutuhkan memori tambahan dan implementasi lebih panjang, serta ada overhead secara rekursi. Nah, mungkin itu untuk penjelasan merge, dan saya buat codingannya dari mulai eh, memanggil fungsi merge, membuat fungsi merge-nya dulu, lalu membuat fungsi merge, lalu membuat fungsi print dan ditampilkan di fungsi Java main-nya. Nah, itulah codingan merge yang saya buat dari codingan sampai analisa kinerja algoritmanya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan program Java sederhana yang saya buat untuk mengurutkan data dari yang terbesar hingga ke terkecil menggunakan counting short. Dan saya juga akan menjelaskan eh, cara kerja algoritma counting short dan memberikan analisa kinerja dari codingan yang saya buat. Untuk pertama-tama dimulai dari fungsi counting short. Nah, di sini saya memiliki fungsi counting short yang menerima sebuah array integer, dan di dalam fungsi ini langkah pertama adalah mencari nilai maksimum dari array. Lalu selanjutnya saya melakukan loop dari indeks 1 hingga akhir. Lalu saya mengecek apakah ada nilai yang lebih besar dari variabel max. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran array count yang nanti akan digunakan. Lalu di sini saya membuat array count dengan variabel integer dengan bernama count, dan di sini dengan panjangnya sebesar nilai maksimum ditambah 1. Dan array ini digunakan untuk menyimpan frekuensi kemunculan setiap angka. Dan untuk yang ketiga di sini mengisi array count. Di bagian ini saya melakukan looping untuk setiap elemen dalam array input, lalu menaikkan jumlah frekuensinya. Nah, misalnya ada angka 10 muncul 2 kali, maka count sama dengan 10 dan akan bernilai 2. Lalu setelah itu saya membentuk array hasil dari array tersebut secara descending dari besar terkecil. Di sini untuk mendapatkan hasil descending dari array tersebut, saya melakukan loop dari angka terbesar hingga terkecil, dan jika count sama dengan i masih lebih dari 0, maka angka itu masih tersisa dan perlu dimasukkan ke array hasil. Nah, loop while
memastikan, bahwa angka yang sama dimasukkan sesuai jumlah, kemunculannya. Nah, untuk fungsi print, fungsi sederhana untuk, menampilkan array ke layar. Nah, untuk main program di sini saya membuat array dengan, 8 elemen sesuai instruksi yang ada pada tugas, dan bagian ini saya untuk, menampilkan nilai sebelum sorting, setelah itu memanggil fungsi counting short dengan untuk, mengurutkan array, dan juga saya memanggil print hasil untuk, hasil sesuai, pada saat sesudah sorting dilakukan. Nah, untuk itu kita lihat hasilnya di sini. Nah, berikut, hasilnya dari yang sebelum sorting sampai sesudah sorting secara descending. Nah, selanjutnya saya akan, menjelaskan cara kerja, counting short. Di sini, counting short bekerja dengan prinsip, menghitung frekuensi angka dan bukan membandingkan angka secara satu persatu. Jadi, counting short akan mencari nilai maksimum pada array, lalu counting short akan membuat array count untuk mencatat beberapa kali setiap angka muncul, dan isi count sesuai frekuensi, dan lalu bangun ulang array hasil dari angka tersebut berdasarkan frekuensi yang ada. Setelah itu, karena yang diminta descending, proses penyusunan dimulai dari angka besar lalu ke terkecil. Nah, counting short tidak melakukan perbandingan seperti bubble short, selection short, ataupun merge short. Inilah yang membuat counting short menjadi sangat cepat untuk beberapa data tertentu. Nah, untuk analisa kinerja secara time complexity dari counting short sama dengan, adalah n jumlah elemen, lalu, nilai K, maksimum dalam array. Hal ini terjadi karena counting short melakukan, 3 proses, yaitu mencari nilai maksimum O, sama kali N, lalu menghitung frekuensi O kali N, dan menyusun ulang hasil, O kali K tambah O kali N. Kalau nilai maksimum tidak terlalu besar, maka counting short bisa lebih cepat dari merge short. Nah, untuk space complexity, karena harus membuat array tambahan sebesar nilai maksimum, kalau data, besar tapi rentangnya kecil, counting short sangat efisien. Sebaliknya kalau nilai maksimum, sangat besar, memori bisa jadi boros. Nah, berikut, penjelasan tentang counting short dan cara kerja serta analisa performanya. Semoga penjelasan ini membantu, semua orang memahami bagaimana counting counting short dan merge short bekerja dan kapan algoritma ini cocok, digunakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.